Halo, assalamualaikum sahabat Aja Hidayat channel semua. Bertemu lagi bersama saya Aja Hidayat. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya, masih seputar freelancer. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya saya membahas tentang bagaimana kita menghasilkan cuan dari profesi kita menjadi freelancer, kemudian bagaimana cara menjual skill kita di marketplace freelancer. Nah, kali ini saya akan memberikan tips aman buat kalian semua yang baru memulai ya, yang masih pemula di dunia freelancer, khususnya di marketplace freelancer.com. Ada beberapa hal yang harus teman-teman waspadai di sana karena tidak semua project yang diposting di freelancer.com itu merupakan project real ya. Banyak, bahkan lebih banyak daripada yang realnya. Di sana itu banyak yang fake ya, atau penipuan. Nah, bagaimana supaya Anda terhindar dari hal-hal tersebut? Nah, mari ikuti penjelasan saya berikut ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan intinya ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan share juga media sosial teman-teman semua, agar saya bisa terus aktif membagikan hal-hal yang positif, memberikan konten-konten yang berfaedah ya untuk teman-teman semua. Nah, oke. Lanjut ke pembahasan. Apa-apa saja sih tips yang harus teman-teman perhatikan agar terhindar dari penipuan di freelancer.com? Yang pertama, pastikan bahwa klien sudah terverifikasi baik itu akunnya, identitasnya maupun pembayarannya, dan pastikan juga bahwa si klien sudah melakukan setoran untuk pembayaran kita nanti ya setelah proyek selesai. Nah, untuk memastikan bahwa klien sudah terverifikasi dan sudah melakukan setoran untuk proyek tersebut, teman-teman tinggal buka saja proyeknya ya, misalkan seperti ini, dan teman-teman bisa lihat di samping kanan monitor. Nah, di sini itu kalau yang sudah terverifikasi semuanya akan berwarna hijau. Namun di sini ada beberapa pengecualian juga ya, misalkan identitas terverifikasi. Nah, ini walaupun misalkan masih hitam seperti ini, asalkan setoran sudah dibuat dan juga telepon sudah terverifikasi, itu saya rasa aman ya. Karena apa? Banyak ya klien-klien yang sudah memiliki rating, memiliki ulasan bagus, ini masih hitam ya, identitasnya itu masih hitam. Dan yang pasti setoran kalau misalkan sudah mempunyai rating bagus, setiap project pasti sudah dibuatkan setorannya untuk pembayarannya nanti. Nah, kita lihat yang lainnya ya. Nah, misalkan ini kan kliennya ini sudah memiliki ulasan ya, 3 ulasan dengan rating bintang 5 semua. Nah, ini identitasnya ya kan belum terverifikasi, tapi ini yang kedua pembayaran sudah terverifikasi, setoran dibuat, kemudian email, profil, dan teleponnya sudah diverifikasi juga. Nah, ini saya pastikan aman ya. Namun kita tidak usah terburu-buru langsung menerima proyek apabila dapat tawaran dari klien seperti ini. Kita harus pastikan dulu, kita harus sepakati dulu ya poin-poinnya, karena nanti kesepakatan itu akan melindungi freelancer dan juga melindungi klien nanti. Kita lihat lagi contoh yang lainnya. Nah, yang ini misalkan. Ini kliennya belum memiliki rating. Nah, ini hanya email yang terverifikasi. Nah, untuk klien seperti ini saya sarankan di skip saja ya. Teman-teman jangan ngebait project-project seperti ini, karena apa, dikhawatirkan nanti ini adalah fake project ya. Tapi saya tidak, disclaimer di sini ya, tidak semua yang klien seperti ini merupakan fake project atau fake client. Ada juga klien yang belum terverifikasi seperti ini benar-benar gitu memberikan project ke kita, benar-benar membayar. Tapi untuk pemula saya sarankan saja lebih baik di skip ya untuk keamanan. Tips yang kedua,
jangan tergiur dengan bayaran atau upah yang besar ya, karena biasanya ini merupakan satu celah yang bisa dilakukan oleh klien sebagai umpan untuk menipu si para freelancer ini. Eh, Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan bayaran yang besar ya dalam satu kali kerja? Ya tentu termasuk saya juga ingin ya. Namun nah di sini kita harus waspada. Karena di freelancer.com itu kalau misalkan kita bekerja dan menerima pembayaran atau menerima project dengan nominal tertentu, kita itu akan dipotong sebesar 10% sebagai project fee ya. Sebelum kita mendapatkan pembayaran, pemotongan tersebut sudah dilakukan oleh pihak freelancer.com. Jadi, ketika Anda misalkan mendapatkan project senilai $1.000, maka terlebih dahulu pihak freelancer itu akan memotong saldo kita itu sebesar 10% dari nilai transaksi atau nilai kontrak. Nah, jadi saya sarankan Anda harus pahami dulu, jangan terburu-buru, jangan tergiur dengan bayaran yang besar. Karena siapa tahu itu adalah penipuan. Harus benar-benar dipelajari terlebih dahulu. Kita lihat contoh ya. Saya sortir dulu ini menjadi harga tertinggi. Nah, misalkan yang ini 50 USD. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini klien dari Thailand. Nah, untuk klien seperti ini, saya lihat ini aman ya, karena apa? Klien sudah membuat setoran, kemudian pembayarannya pun sudah terverifikasi. Nah, namun untuk teman-teman harus pastikan dulu kesepakatannya seperti apa, jangan sampai nanti jadi bumerang. Teman-teman tergiur dengan angka yang cukup besar, namun teman-teman itu misalkan ragu-ragu, setengah hati ya untuk melakukannya, karena biasanya ini klien akan cenderung mendominasi untuk aturannya. Makanya buat kesepakatan yang benar-benar saling apa istilahnya saling menguntungkan ya, tidak menekan atau tidak memberatkan salah satu pihak. Kita lihat lagi, kita cari lagi yang lainnya ya. Nah, ini misalkan software engineering dengan range harga 20.000 sampai 50.000 USD. Nah, klien seperti ini harus teman-teman hindari ya. Walaupun bayarannya besar, ini hanya menurut saya ya, ini hanya sebatas pancingan saja supaya teman-teman ngebid kemudian nanti secara latah gitu ya menerima tawaran dari klien ini. Lihat di sini. Klien ini hanya memverifikasi emailnya, setoran belum dibuat, pembayaran belum terverifikasi. Nah, perlu teman-teman ketahui perbedaan dari pembayaran terverifikasi dan setoran dibuat itu sangat berbeda ya. Kalau pembayaran terverifikasi itu si klien itu sudah memverifikasi apa sih namanya media pembayarannya, misalkan dengan kartu kredit ataupun dengan PayPal itu sudah terverifikasi. Tapi untuk upah atau untuk bayaran di project ini si klien itu belum melakukan setoran. Nah, ciri kalau klien sudah melakukan setoran untuk pembayaran project, di sini di setoran dibuat itu sudah berwarna hijau. Nah, kalau sudah seperti itu, saya rasa aman ya. Nah, kalau yang seperti ini, saya sarankan di skip saja. Tips yang ketiga, hindari transaksi di luar marketplace freelancer.com. Ya, seperti marketplace lainnya, seperti contoh ya kita bertransaksi di Tokopedia. Nah, kita kan nanti harus ada pihak ketiga ya sebagai media. Nanti kalau misalkan kita di luar dari marketplace freelancer, itu kan transaksi hanya terjadi antara kita dan klien saja, tidak ada penengahnya. Jadi kalau misalkan salah satu pihak nanti berniat jahat, nah kita bingung ya, nggak ada yang menengahi kita. Nah kalau misalkan kita bertransaksi di marketplace, kita itu ada dijamin ya oleh pihak freelancer. Sebelum misalkan klien melakukan setoran, sebelum melakukan pembayaran untuk milestone, nanti pihak freelancer itu tidak mensarankan kita untuk menerima pekerjaan.
Nah, begitupun kalau misalkan nanti si klien sudah melakukan setoran, eh, setoran tersebut tidak langsung dibayarkan ke kita, melainkan ditahan dulu oleh pihak freelancer, baru kemudian setelah pekerjaan kita selesai, pembayaran tersebut akan langsung ditransfer ke saldo kita. Tips yang ketiga yaitu hindari bertransaksi di luar dari marketplace freelancer.com. Misalkan pembayaran melalui PayPal atau transfer langsung ke rekening, itu saya sarankan hindari. Karena apa? Kebanyakan Pex project itu mereka mengajak kita itu bertransaksi atau negosiasi itu melalui WhatsApp atau melalui Telegram. Nah, hal-hal tersebut itu harus teman-teman hindari karena kebanyakan nanti kita harus kita akan diminta setoran dulu ke klien tersebut eh, dengan nominal yang cukup besar. Nah, kalau sudah seperti itu, saya pastikan itu adalah sebuah penipuan. Nah, beberapa contoh yang sudah saya alami, misalkan eh, di sini ya, yang sudah saya arsipkan. Nah, klien ini membuat project dengan nominal pembayaran sebesar 250 USD, sekitar 4 jutaan ya, kurang lebih. Nah, namun dia itu mengarahkan kita eh, untuk bertransaksi di luar dari freelancer. Nah, ini ada brief yang dia kasih ke kita. Bisa kita lihat isinya seperti apa. Nah, di sini sepintas di chatting ini, di arsip chatting ini tidak ada ajakan ya untuk bertransaksi di luar. Namun ketika saya baca, nah di sini si klien itu langsung memberikan atau meminta bayaran ya, meminta bayaran sebagai tanda jadi project. Nah, project yang bagus itu bukan kita yang dipinta bayaran ya, tapi kita justru yang mesti meminta bayaran minimal down payment atau DP atau milestone kalau di istilah freelancer itu disetorkan dulu terhadap ke website freelancer, baru kita bekerja setelah klien membuat setoran, bukan setelah kita sebagai freelancer yang membuat setoran. Namun di sini di dokumen ini jelas sekali bahwa si klien tersebut meminta setoran sebagai syarat atau tanda jadi sebelum kita melakukan pekerjaan. Maaf, bukan tanda jadi ya. Kalau di sini istilahnya jaminan lah. Nah, term conditionnya seperti ini. Nah, ini nih poin ini yang harus digarisbawahi. Jadi intinya si klien ini tidak ingin membayar kita melalui akun freelancer. Dia mengarahkan ke pembayaran ke 6 pilihan pembayaran. Pertama dari PayPal, Skrill, Neteller, Payer, Bitcoin, dan bank transfer. Kemudian di sini tips yang keempat yaitu lakukanlah negosiasi dan berikan klien itu term and condition. Nah, ini untuk apa? Nah, untuk negosiasi ya teman-teman pasti juga sudah paham, di mana nanti kita itu melakukan penawaran dan nanti juga si klien dan ada permintaan juga. Nah, lakukan negosiasi ini sampai mencapai kesepakatan supaya apa? Kita juga sebagai freelancer tidak terbebani dengan pekerjaan tersebut dan klien juga nanti terpuaskan ya dengan service dari kita. Nah, untuk term condition itu sendiri ya itu nanti akan melindungi kita ya dari pertama mungkin tuntutan dari bukan freelancer, dari klien yang
sekiranya nanti tidak terpuaskan dengan servis kita. Nah, dengan adanya term condition kita itu sedikit terlindungi ya. Misalkan dalam satu proyek itu pasti ada saja ya revisi. Beberapa proyek yang saya lakukan itu semuanya itu ada revisinya, tidak langsung sekali jadi. Eh, kita berikan penawaran atau permintaan terhadap klien, misalkan kita itu maksimal untuk melakukan revisi 10 kali. Nah, itu harus dicantumkan di term and condition supaya kita itu tidak terlarut-larut dalam satu pekerjaan. Nanti ya. Contoh yang sudah saya lakukan di sini. Nah, ini ada satu project untuk membuat apa karakter game mechanical robot ya. Nah, di sini klien bertanya ke saya, "Dapatkah kamu membuat robot?" Ya, saya bertanya ulang, robot seperti apa ya? Eh, apakah seperti Iron Man atau Transformer? Nah, dia mengatakan juga seperti robot match ya atau mechanical robot. Dia mengasih contoh untuk match Hasalot. Nah, saya jawab saya suka membuat karakter seperti itu ya. Nah, di bawah dia pun bertanya, klien itu bertanya berapa biaya atau berapa harga untuk satu karakternya ya. Dan berapa cepat saya untuk mengerjakannya. Dan saya pun menjawab di sini 150 USD per karakter. Nah, kemudian si klien langsung menerima tawaran saya untuk membayar saya itu 150 USD per karakter. Namun dengan satu sampel dulu saja. Ini sebenarnya dia itu membuat 3 robot ya kurang lebih. Kemudian di bawah kesanggupan saya nih. Saya akan membuat satu hari satu karakter tanpa animasi ya, hanya model saja. Namun kalau misalkan dengan animasi paling cepat saya lakukan adalah dalam waktu 2 hari. Nah, ini kita harus diskusikan benar-benar sesuai dengan kemampuan kita, waktu kita yang tersedia berapa misalkan. Apalagi kalau misalkan teman-teman masih ada pekerjaan yang lain, ya kita harus benar-benar menyesuaikan waktunya di sini. Karena apa? Kita harus benar-benar bisa menepati janji kita ya. Begitupun si klien nanti ketika pekerjaan kita beres sesuai ekspektasi, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ya si klien juga pasti akan respect dan membayar kita tepat waktu. Nah, dia pun bertanya ya di bawah ini, dia bertanya, "Did you finish the animation?" Nah, karena saya pertama juga kan menyepakatinya itu tanpa animasi, maka di sini saya hanya membuat sebuah rig saja tanpa melakukan animasinya. Dan saya katakan ke dia bahwa animasi nanti saya serahkan ke bukan saya serahkan ya, bisa Anda serahkan ke programmer gamenya karena saya kan di sini hanya ditugaskan untuk membuat desainnya saja. Nah, hal-hal seperti ini terlihat sepele namun harus dilakukan karena apa? Untuk melindungi diri kita sendiri nanti. Jadi ketika misalkan ada tuntutan dari klien, kita pun bisa menjawabnya sesuai dengan janji dan kesepakatan kita. Tips yang kelima yaitu jangan terburu-buru menerima menerima tawaran project dari klien sebelum mencapai kesepakatan. Nah, kalau tadi kita harus negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Nah, tips yang sekarang itu kita jangan terburu-buru ya. Mentang-mentang kita misalkan freelancer baru, begitu ada tawaran project apalagi dengan nominal besar, kita itu sudah istilahnya seneng duluan, langsung saja tanpa basa-basi kita terima project tersebut. Nah, itu jangan lakukan seperti itu karena itu cukup berbahaya. Karena ketika kita mengklik terima penawaran dari klien, maka secara otomatis nanti pihak freelancer itu akan memotong saldo kita sebanyak 10% dari nilai kontrak yang diajukan oleh klien. Nah, maka buatlah kesepakatan terlebih dahulu, baru setelah semuanya jelas, pekerjaannya jelas, pembayarannya jelas, baru nanti proyeknya diterima. Pernah saya alami juga. Nah, dari project dari sini nih dengan akun Yasin
Abdel Rehim ya. Ini orang mana lupa lagi, orang Mesir kalau nggak salah. Nah, dia langsung meng-hire saya untuk membuat sebuah project logo yang bisa dilihat di sini nih, Yasin. Ini 2 kali ya dia melakukan hal tersebut dalam 1 hari, dan bodohnya saya dua-duanya diterima apa tanpa adanya kesepakatan ya, sebelum melakukan kesepakatan. Nah, dia menawari saya untuk membuat sebuah logo, tapi sayangnya saya belum ngecek kalau akunnya itu dia belum membuat setoran. Makanya saya ini langsung melakukan request milestone tanda jadi ya untuk pembayarannya. Namun dia berbelit-belit, dan akhirnya saya tahu bahwa ini adalah fake project, dan kemudian langsung saya laporkan ke pihak freelancer, dan ternyata iya. Nah, akibat dari terburu-buru tersebut, saya itu langsung dipotong minus $25 kali dua ya, karena ini 2 project. Nilainya berapa ini projectnya? 250, berarti 10% dari nilai transaksi itu akan dipotong sebagai apa? Sebagai project fee nih. Project fee untuk freelancer.com. Nah, seperti itu ya, pihak freelancer itu, kita itu belum tentu mendapatkan bayaran sesuai dengan nilai kontrak, namun pihak freelancer itu sudah duluan memotong saldo kita. Nah, ini 2 kali. Yang pertama pada tanggal 4 Januari, kalau nggak salah ini di hari yang sama ya, masih tanggal 4 Februari. Nah, saya dipotong lagi, ini jam 18.26, dan yang tadi jam 18.26 juga. Jadi 2 project dalam saat yang bersamaan saya terima walaupun belum ada kesepakatan. Dan akhirnya ternyata project ini palsu nih. Palsu ya, langsung dihapus. Ini dihapusnya langsung sama pihak freelancer setelah saya report. Nah, akibat dari hal tersebut, eh, saya harus melakukan komplain ke pihak freelancer karena saya rugi $50 istilahnya, karena kegagabahan saya ini. Nah, makanya tetap harus waspada dan hati-hati. Tips yang keenam, nah ini bagaimana kalau kita sudah terlanjur tertipu oleh klien yang tidak bertanggung jawab. Jika kita sudah terlanjur ya, teman-teman semua jangan khawatir, jangan dulu panik ya. Kita laporkan saja ke pihak freelancer.com, kumpulkan bukti-bukti ya, bukti-bukti yang menyatakan bahwa si klien tersebut telah menipu kita. Nah, semuanya itu nanti akan membantu kita untuk memenangkan, kalau istilah memenangkan ya, memenangkan tuntutan. Nah, nanti si klien yang kita laporkan itu akan kena sanksi, bahkan ya akan dihapus juga dari akunnya dari freelancer.com. Bagaimana caranya? Nah, di sini di bawah itu ada menu bantuan dan dukungan. Nah, di sini ada 2 kategori. Pertama, pusat bantuan untuk klien. Nah, ini untuk mengatasi freelancer yang nakal, dan yang kedua, pusat bantuan untuk freelancer. Nah, ini yang akan kita pilih ya untuk melaporkan indikasi penipuan yang telah dilakukan klien terhadap kita. Kita klik saja ini. Nah, apa yang akan kita laporkan? Misalkan karena kita sudah terlanjur menerima project dan terlanjur dipotong saldo kita oleh pihak freelancer, maka kita langsung saja klik di sini ya, hubungi kami. Nah, nanti kita akan tersambung sama pihak staff freelancer. Pilih permasalahannya apa. Misalkan kalau di sini refund ya, refund atau other. Kemudian berikutnya kita jelaskan di sini, atau saya butuh bantuan lebih lanjut dan saya mengharapkan misalkan berbicara langsung dengan pihak freelancer. Nah, nanti pihak atau staff freelancer akan langsung menghubungi kita. Nah, berikut saya
tampilkan beberapa contoh yang sudah saya lakukan. Di sini ada 3 kali kasus ya. Yang pertama, ini bukan penipuan. Yang pertama itu bersama apa? Dari Every Brandon, itu karena keterlambatan saya dalam mengirim, tapi karena hal tersebut ya si klien membatalkan proyek kita dan tidak membayar kita. Namun kita akan langsung dipotong ya, saldo kita itu untuk project fee. Nah, untuk mengembalikan project fee kita ya otomatis kita harus membuat laporan. Nah, sementara yang dua ini, laporan yang dua ini karena project yang tadi ya, yang pack project dari si Yasin. Nah, yang ini sebanyak 50 US dollar yang harus di refund. Nah, setelah laporan kita diterima dan dianalisa oleh pihak freelancer, apakah kita dinyatakan bersalah atau dinyatakan memang benar. Nah, nanti project fee yang telah dipotong oleh freelancer akan langsung masuk ke saldo kita. Nah, bisa dilihat di sini di riwayat transaksi bukti pengembalian dari freelancer atas project fee yang telah dipotong dari saldo kita. Nah, bisa teman-teman lihat yang tadi ya, project fee taken tanggal 4 Januari 2022 pukul 18.26. Nah, setelah saya laporkan ke pihak freelancer, maka project fee yang dipotong langsung oleh pihak freelancer dikembalikan ya 2 kali $25. Nih, 1 hari berikutnya ya. Jadi teman-teman tetap saja harus tenang apabila mengalami hal yang seperti saya alami, dan jangan panik, ikuti prosedur-prosedur yang sudah dianjurkan oleh freelancer.com. Nah, itulah ya teman-teman semua 6 tips dari saya agar terhindar dari penipuan klien-klien yang tidak bertanggung jawab yang ada di freelancer.com. Oke, sebelum saya undur diri, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua yang belum melakukan subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update terbaru dari video saya selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke media sosial teman-teman agar teman dari teman-teman semua itu bisa mendapatkan manfaat yang teman-teman dapatkan semua dari video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.